Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video tafsir tafsir hadis. Nah, di video yang kali ini kita akan membedah tafsir hadis riwayat Abu Dawud. Di hadis ini yaitu hadis tentang kelembutan, makna, konteks, dan implementasi ke dalam bimbingan dan konseling Islam. Hubungannya dengan bimbingan dan konseling Islam. Langsung saja ke hadisnya. Hadisnya berbunyi, Haddasana Musa ibnu Ismail, Haddasana Hamad an Yunus wa Humaid an Al-Hasani an Abdullah ibnu Mughafal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun yuhibbur rafq wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal unf. Dari sini artinya apa? Yaitu telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, lalu berkata telah menceritakan kepada kami Hamad dari Yunus, dari Humaid, dari Al-Hasan, dari Abdullah bin Mughafal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dia memberi pada kelembutan yang tidak diberikan pada kekerasan. Nah, penjelasan dari hadis tersebut bagaimana? Maksudnya itu gimana penjelasannya? Yaitu begini. Hadis riwayat Abu Daud tadi ya. Hadis riwayat Abu Daud tersebut menjelaskan bahwa di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rafiq. Ar-Rafiq yaitu sifat maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Makna hadis ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan individu ya yang dilakukan dengan kelembutan pasti akan mendatangkan keberkahan, kebaikan, dan hasil yang lebih sempurna dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau sikap-sikap yang kasar atau kurang lembut begitu ya. Nah, lalu implementasi atau relevansinya dengan bimbingan konseling Islam itu yang bagaimana? Nah, hadis tentang kelembutan ini menekankan pentingnya memiliki sifat lemah lembut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap lemah lembut tersebut akan dapat mendatangkan kebaikan atau keberkahan, serta merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala dalam konteks konseling Islam. Bukan. Itu serta merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks konseling Islam, kelembutan menjadi landasan etis bagi konselor untuk membangun komunikasi empatik dan harmonis dengan klien, sehingga proses konseling menjadi lebih efektif dan membawa dampak positif bagi klien begitu. Jadi sifat lemah lembut ini sifat yang sangat penting sekali untuk dimiliki oleh seorang konselor. Karena sebagai seorang konselor, kita itu tidak bisa untuk memilih klien. Saya ingin klien yang gini, tidak bisa. Terkadang ada klien itu yang temperamen. Nah, makanya dia datang ke konselor. Nah, konselor sendiri harus mempunyai sifat kelembutan tersebut. Nah, sekarang misal konselinya sedang entah itu stres atau amarah menggebu-gebu, terus datang ke konselor berharap agar dia lebih baik, malah konselornya enggak memiliki sifat kelembutan atau lemah lembut, malah cuek, malah gitu kan membuat yang konseli tersebut malah malah stres, malah enggak tambah sehat, enggak tambah keluar dari masalah, malah menambah masalah dari konseli tersebut. Nah, maka hadis ini sangat penting sekali untuk dipelajari, terutama bagi konselor begitu. Langsung ke kesimpulan saja, singkat-singkat saja. Nah, hadis tersebut yaitu menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kelembutan dan memberikan
akan memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka yang bersifat lembut. Kelembutan adalah kekuatan spiritual dan moral yang melahirkan kedamaian, kebijaksanaan dan hubungan harmonis dalam ya, melahirkan kedamaian, kebijaksanaan dan hubungan harmonis. Dalam PKI, sikap lembut konselor membuka jalan bagi komunikasi yang efektif dan proses penyembuhan batin yang bermakna, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, bahwa konselor harus memiliki sifat-sifat lemah lembut begitu, apapun kondisinya. Ketika berhadapan dengan konseling, maka konselor harus memiliki sifat-sifat yang lemah lembut agar terjalin komunikasi yang efektif, dan dari konseli bisa menjadikan proses penyembuhan batin begitu. Ya, aduh, sepertinya itu saja untuk kali ini. Banyak kurangnya, selebihnya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih ada, kan ada 6, ini masih 2, jadi kurang 4 lagi. Oke ya, tetap di Media Inspiratif Channel.